Nah, ini adalah minggu yang ketiga dari khotbah berseri The Road to the Cross. Dan hari ini kita akan bicara mengenai jalan memahami citra diri yang sebenarnya. Dan teks kita hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacanya dan saudara membaca yang biru ya saudara ya. Kita akan bergantian membacanya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5 saudara lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, dalam khotbah berseri ini kita melihat bersama-sama jalan menuju salib. Betapa signifikan salib Kristus. Nah di minggu pertama kita melihat bahwa salib memberi jalan kepada pengampunan, di mana kita disembuhkan dari rasa bersalah kita. Minggu lalu Pastor Yakub Trihandoko mengubah pandangan kita bahwa melalui salib kita dapat melihat penderitaan itu berbeda. Pergumulan kesusahan dalam hidup itu berbeda pandangannya karena salib. Karena Yesus melalui salib masuk dalam penderitaan kita. Bukan supaya kita tidak menderita, karena kita pasti akan di dalam dunia ini pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan kita justru kita merasakan kasih cinta Yesus. Nah kita sudah membahasnya. Nah minggu ini kita akan melihat bagaimana salib sebenarnya adalah jalan untuk memahami citra diri saudara yang sesungguhnya. Nah menurut sekuler citra diri ini ada dua saudara ya. Dihasilkan dari dua macam. Yang pertama dihasilkan dari bagaimana seseorang menganggap pandangan orang lain terhadap dirinya. Bagaimana dia pikir orang lain itu memandang dirinya seperti apa. Jadi opini orang, apa yang orang pikirkan tentang dia. Kemudian yang kedua, citra diri itu dihasilkan dari bagaimana cara orang memandang dirinya sendiri. Bagaimana dia ingin menjadi dirinya yang ideal. Itu adalah pandangan sekuler, pandangan psikologis. Jadi ini citra diri ini dimensinya macam-macam. Dimensi fisik, bagaimana seorang mengevaluasi penampilannya, bentuk tubuhnya, cara berpakaian, cantik, ganteng, mukanya seperti apa, ya, mempresentasikan dirinya. Ada dimensi psikologis. Bagaimana mengevaluasi kepribadian seseorang secara psikologis. Intelektual juga begitu. Kecerdasannya, dimensi keterampilan. Keterampilan sosial, keterampilan teknis, dimensi moral. Bagaimana seseorang mengevaluasi nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Dimensi seksual. Bagaimana ada maskulinitas, femininitas di dalam norma-norma di masyarakat. Nah, apakah ini salah atau benar? Ya, menurut dunia seperti ini. Jadi dua hal, bagaimana orang memandang saudara dan bagaimana saudara memandang dirimu. Nah, citra diri yang seperti ini agak bermasalah. Kenapa?
Karena ini semua tergantung dengan opini orang lain jadinya. Kalau orang lain ngomong tentang Anda itu baik, Anda dihormati, dihargai, Anda akan punya citra diri yang baik. Tapi what if something happen to you? Dan orang mulai ngomongin yang jelek tentang Anda. Apa yang terjadi dengan citra diri Anda? Anda akan merasa tertolak, Anda akan merasa tidak dihargai. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami citra diri yang buruk. Belum lagi kalau saudara melihat citra dirimu berdasarkan performamu, keberhasilan dan kegagalanmu, statusmu. Ya kalau statusmu terus baik, bagaimana tiba-tiba sudah baik-baik nikah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian cerai. Sudah baik-baik nikah, saudara setia, pasangan saudara yang selingkuh. Bagaimana kalau seperti itu? Performa serta keadaan kita ini sangat tidak menentu. Saudara sudah berusaha untuk berperforma dengan baik, tiba-tiba ekonomi bermasalah. No matter how good your performance is not good enough. Saudara udah berperforma dengan baik, bisnismu baik, tiba-tiba keluargamu yang berantakan. Apa yang terjadi? Citra dirimu juga rusak. Saudara merasa aku good businessman, tapi kok keluargaku kacau balau. Sehingga citra diri saudara terpengaruh oleh performa saudara. Jadi kalau pandangan citra diri kita berdasarkan opini orang lain dan performa diri sendiri, bagaimana kita melihatnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang masalah gitu saudara. Nah hari ini saya mau membawa saudara untuk melihat dari sisi salib. Salib itu lebih dari sekedar simbol fashion ataupun simbol agamis. Tetapi orang yang punya lahir baru, yang punya citra diri di dalam Kristus itu dibentuk dan ditata ulang citra dirinya oleh salib Kristus. Dan seperti apa citra diri yang dibentuk oleh salib Kristus? Poin saya ada 3. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini rusak dan bobrok. Yang kedua, meskipun kita rusak dan bobrok, kita ini juga sangat berharga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghidupi citra diri Injil. Oke, ini adalah 3 poin saya. Dan yang pertama kita akan mulai, kita rusak dan bobrok. Yang siap belajar katakan yes. Yes, oke. Nah kita akan memulai dengan sebuah ayat yang menurut saya yang tadi kita baca sangat powerful. Dikatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Poin 1A. Kita memiliki ketidakberdayaan karena daging. Saudara-saudara dan saya ini punya ketidakberdayaan dan keterbatasan gara-gara apa? Daging. Nah kita tadi baca Roma 8. Nah untuk menjelaskan ketidakberdayaan ini saudara harus lihat Roma 7. Karena Rasul Paulus menjelaskan di Roma 7 akan ketidakberdayaan ini. Di Roma 7 ayat 18 dikatakan begini. Dia menjelaskan tentang ketidakberdayaan tentang daging ini. Sebab aku tahu, ayat 18. Di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, daging. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Baca sama-sama yang huruf besar semua. 1, 2, 3. Tetapi bukan hal berbuat baik. Nah saudara mungkin saudara tahu secara kognitif, secara pengetahuan saudara perlu berbuat baik. Tapi kenapa ya? Jujur, setiap kita itu yang muncul di pikiran kita itu kok malah hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang serakah, hal-hal yang licik, hal-hal yang tidak sepantasnya. Kenapa ya? Makanya di ayat 7 tadi kita sudah baca. Lihat ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Coba kita lihat. Ini hopelessness loh. Kita tidak berdaya karena daging. Kemudian apa? Daging itu berseteru dengan Allah. Tidak tunduk sama hukum Allah. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wow. Inilah kenapa saudara dan saya ini rusak. Barang rusak. Barang rusak dan bobrok. Kenapa? Karena kita hidup di dalam daging. 1 Yohanes 2 ayat 16 saya nggak usah tampilkan. Tapi saya bacakan buat saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Ada 3. Kalau ada Holy Trinity ini Unholy Trinity.
Yang tidak kudus ini ya, 3 ini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini unholy trinity. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba kita pikir, itu sebenarnya membangun citra diri. Berdasarkan apa? Dagingmu. Kamu lihat orang lain seperti itu, kamu ingin untuk apa? Membangun citra diri berdasarkan keangkuhan. Nah ini manusia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus sampai desperate. Dia bilang di Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari apa saudara? Baca sama-sama. Tubuh maut ini. Daging ini. Bahasa Inggrisnya the body of death. Nah banyak penafsir Alkitab dari beberapa komentari mengatakan Paulus di sini mengutip Roman mitologi. Mitologi Romawi dari Raja Mezentius yang mengikat tawanan perang untuk menyiksa musuhnya. Kalau dia menang perang terus ada orang-orang yang masih hidup, teman-temannya kan mati. Yang teman-temannya yang mati itu gak dibakar. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya yang mati itu diikatkan sama yang masih hidup sehingga modelnya seperti ini, saudara. Terus kemudian dibawa ke padang gurun, ditinggal begitu saja. Dan apa yang terjadi? Ini untuk menyiksa yang hidup itu supaya mati pelan-pelan. Apa yang terjadi? Jadi gini, beberapa hari setelah mulai membusuk itu mayat, ulat-ulat belatung dari mayat yang busuk itu mulai merembet ke tubuh yang hidup. Sehingga pelan-pelan itu daging yang masih hidup ini dimakanin oleh tulang itu, oleh belatung-belatung dan semua pembusukan itu. Sehingga orang yang masih hidup ini sebelum dia matinya pelan-pelan. Sebelum dia mati dia sudah gila duluan. Nah apa yang terjadi? Rasul Paulus bilang ini. Kamu kalau hidup dengan daging itu seperti itu. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Tapi suatu kuasa dan dorongan yang melekat di dalam hati kita. Dan bila dibiarkan, dosa itu gak pernah netral. Dosa akan menggerogoti pelan-pelan dan membinasakan kita. Saudara, saya banyak baca buku biografi yang sudah ditranslatekan dalam sebuah movie. Kalau sudah nonton Netflix, nonton apa itu ya, Disney Plus itu ya. Itu kalau saudara perhatikan itu cerita-cerita orang-orang yang jadi drug lord, narkos, Snowfall, Breaking Bad. Itu kan berdasarkan cerita asli begitu ya saudara ya. Kalau saudara perhatikan di awal-awal mereka, itu mereka memang ada terbersit jahat. Tapi masih punya hati nurani. Masih lumayan gitu. Karena ada orang yang awalnya jadi dosen, awalnya itu jadi anak yang baik. Tapi kemudian kepingin dihormati, kepingin mendapatkan uang untuk supaya diterima, supaya berkuasa, mendapatkan kenyamanan. Apa yang terjadi? Mereka mulai deal drug, Tapi kalau saudara lihat, season pertama, season kedua, season ketiga, 4, 5, 6. Semakin lama secara progresif mereka menjadi semakin jahat. Pertamanya baik, gak mentolong, nyakiti temannya. Habis itu dia mulai membunuh orang yang tidak kenal. Akhirnya dia membunuh temannya yang mengkhianati dia. Akhirnya dia membunuh papanya, dia membunuh adiknya, dia membunuh sahabatnya. Sampai akhirnya dia sendiri yang kena batunya. Saudara bisa lihat, kok bisa ya orang itu secara progresif makin jahat. Itulah dosa. Nah no wonder, kita ini memang rusak, kita memang bobrok. Nah lalu apa solusinya? Nah solusinya di sini kalau saudara perhatikan, di Roma 7 ayat 25 yang terakhir, kan tadi Rasul Paulus 24 bilang, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari celaka aku ini, dari tubuh dosa, maut. Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 1, baca sama-sama ini kabar baik. 1, 2, 3, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman itu kata krima. Tidak ada, bukan hanya saat itu, tapi no more. Lu kok bisa? Padahal kan beberapa ayat sebelumnya kamu celaka. Tidak ada yang baik. Lu kok bisa? Kamu padahal masih bisa berdosa, tetapi sekarang no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana caranya? Nah caranya di ayat 2. Dikatakan begini. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu di dalam Kristus. Oh, dikasih hati yang baru melalui Roh Kudus. Dikasih Roh Kudus yang memberi hidup untuk memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini saya kasih doktrin dulu ya saudara, nanti baru aplikasinya. Gimana caranya? Nah, ini doktrin salib saudara, doktrin substitusi. Caranya gimana kok bisa roh itu masuk? Karena gak bisa Roh Kudus campur sama dosa. Gak bisa kan? How can Roh Kudus masuk ke dalam hati kita yang penuh dengan dosa? Bukti ini perjanjian lama, Raja Saul, begitu dia membangkang sama Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Lah ini Rasul Paulus bilang, aku bobrok, aku rusak. Tapi ada roh yang hidup sehingga aku tidak lagi ada dalam penghukuman di dalam Kristus. Gimana caranya? Oh, caranya melalui salib, saudara. Disinilah Roma 8 ayat 3b. Kita baca sama-sama ya. Tadi kita sudah baca tapi baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya barang siapa yang percaya kepadanya yang tadinya berdosa itu jadi kebenaran. Allah mengasihi kita, dia mengaruniakan Yesus Kristus, mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi manusia, dikuasai dosa karena dosa, tapi tidak berdosa. Dijatuhi hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi gini saudara, kesimpulannya. Memang kita begitu rusak dan bobrok. Sehingga anak Allah, Yesus Kristus, harus mati di salib demi menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan terima kasih Yesus. Amin saudara. Ini saudara terima. Yesus menghidupi ketaatan yang seharusnya saudara dan saya hidupi. Tapi dia harus menjalani maut, hukuman dosa yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Dia yang tanggung. Nah, ini luar biasa, ini adalah kabar baik saudara. Nah, saya masuk dalam poin yang kedua. Jadi memang kita bobrok. Kita rusak, namun kita juga sangat berharga. Berdasarkan ayat tadi, ada seseorang yang namanya C.S. Lewis memberikan quote yang luar biasa di dalam bukunya Mere Christianity. Dia bilang begini ya, by the way sebelum saya kasih quote-nya, manusia itu kepingin jadi Tuhan ya. Dari awal Adam dan Hawa tidak percaya Tuhan, dibilang kalau makan pohon itu kamu jadi seperti Tuhan. Anak manusia pingin jadi seperti Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. The Son of God became a man to enable man to become sons of God. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Padahal manusia kepingin jadi Tuhan. Tapi Tuhan begitu rendah hati. Dia jadi manusia. Mati bagi saudara dan saya. Untuk memampukan saudara yang ingin jadi Tuhan. Jadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa saudara. Coba kita lihat ayatnya. Dikatakan begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, apa yang terjadi? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa saudara? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Wow, saudara sekarang jadi anak Allah. Di sini saudara perenungan kita ya. Paskah ya. Lent Prapaskah. Sadarkah kita bahwa kita sudah begitu rusak dan bobrok. Namun tahukah saudara? Kita juga begitu berharga karena anak Allah Yesus Kristus rela mati di salib demi menyelamatkan kita. Amin saudara. Nah, Tim Keller bilang begini, kuasa Injil datang dalam dua gerakan. Yang pertama bilang begini, memang kita ini berdosa. Saya lebih berdosa dan bobrok dari yang saya dapat percayai. Banyak orang itu tidak mau ngaku kalau dirinya itu bobrok, berdosa. Selalu ngakunya apa? Aku lumayan, aku baik. Dibandingkan sama orang berdosa lain. Aku paling tidak
tidak korupsi, aku paling tidak seperti dia membunuh. Tapi sama saja kita ini bobrok berdosa. Tetapi ada gerakan yang kedua. Secara cepat diikuti, saya diterima, dikasihi jauh melebihi yang saya bisa harapkan. Nah, citra diri yang seperti ini luar biasa, saudara. Perhatikan ya, saudara. Orang yang berinjil dapat memiliki citra diri yang sesungguhnya. Orang yang tinggi hati, dia berusaha bangun citra dirinya dengan kehebatan, pencapaian, prestasi, kekayaan, kegantengan, kecantikan, di mana semuanya sia-sia. Kalau saudara sekarang masih belum merasakan kehancuran, tunggu tanggal mainnya. Sehebat-hebatnya mahkotamu dalam dunia itu nanti pasti akan saudara disadarkan kalau kena musibah, akhirnya harus kena kejahatan, penderitaan, bahkan akhirnya kematian. Kalau saudara terima Yesus, saudara oleh anugerah sadar, aduh Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa ya Tuhan. Aku ini ternyata orang berdosa, orang bobrok. Baru yang tinggi hati sadar, betul atau tidak saudara? Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin tokonya tutup, dia sakit, keluarganya berantakan, anaknya memberontak, pernikahannya kacau, dia rendah diri karena gagal. Tapi waktu ketemu Yesus, waktu dijamah oleh anugerah, dia sadar bahwa dia memang gagal, bobrok, berdosa. Tapi Tuhan pencipta dan langit dan bumi mengasihi sampai apa? Rela mati buat dia. Akhirnya apa? Yang rendah diri pun dapat diangkat. Kalau kita orang Kristen dan kita punya pemahaman seperti ini, kita sadar kita gak bisa ngeremehin orang lain, gak bisa rendahin orang lain. Kita mau sombong apa? Semua hanya karena anugerah. Yang setuju katakan amin. Anugerah. Mau sombong apa? Kalau saudara rendah diri, jangan rendah diri. Karena kamu punya anugerah, buktinya Tuhan penciptamu rela berkorban untuk menyelamatkan kamu. Jadi pada saat yang sama, kamu tidak rendah diri. Oke? Jadi kalau saudara sudah melihat ini ya, ini doktrinnya. Nah sekarang saya mau kita berdialog lebih mengenai aplikasinya. Ada orang yang bilang gini, Pastor, ngerti kok aku gitu. Bagus, ngerti. Tapi gini loh Pastor, jujur ya. Hidup oleh roh itu kan susah. Kalau hidup oleh daging itu dosa, nikmat. Gimana saya ngalahin kenikmatan dosa? Anyway kan aku kan selamat toh. Saya udah dengar, oh Tuhan mengasihi kamu bukan karena perbuatanku, tapi perbuatannya Yesus. Aku kan dosanya pasti diampuni. Ya tapi ini loh susah, ngelepasin dosa yang nikmat ini loh susah. Siapa di sini yang pernah dengar pertanyaan begitu? Atau mungkin sudah tanya begitu juga. Dosa itu nikmat loh Pastor. Yes. Nah saya jawab ya pakai cara begini. Saya mau tanya, berapa banyak di sini makanan tidak sehat itu enak gak? Wah ini jawabannya kok kayaknya nggak sure gitu. Yang kebaktian pertama, kebaktian kedua langsung jawab gitu. Ini makanan tidak sehat enak gak? Enak gitu ya saudara, semuanya langsung gini ya enak. Kenapa? Ya enggak usah ditanya Pastor, yang namanya goreng-gorengan, jeroan, ya samcan, lemak-lemak. Itu enak gitu. Saya mau tanya sama saudara, makanan sehat enak enggak? Duh, tergantung. Saudara harus belajar menikmatinya. Betul atau tidak saudara? Hidup gak sehat enak gak? Enak leye-leye, gak lapo-lapo, ya saudara gak kerja, semuanya serba, pokoknya enak, kenyamanan. Enak gak? Ya enak gitu ya. Hidup sehat, makan sehat, enak gak? Well, saudara harus belajar menikmatinya. Betul ya saudara? Saudara harus belajar. Ada orang yang sudah menikmatinya dan dikasih makanan yang tidak sehat dan suruh leye-leye gitu. Gak bisa, kenapa? Karena saudara tahu kalau aku makan ini di treadmill berapa jam aku untuk bakar ini gitu saudara. Aku nanti kalau makan ini aku harus sepedaan berapa lama untuk bakar ini ya. Dan kalau saudara tahu nih ya saudara ya. Kalau makan sehat itu ada konsekuensinya gak? Of course ada. Tubuhmu lebih sehat, lebih kurus, fatty livernya hilang. Dan apa yang terjadi? Saudara lebih enteng ya. Terus kemudian peredaran darahmu lebih baik. Wah engkau secara emosional bahkan lebih healthy. Apa yang terjadi kalau saudara makanan tidak enak makanan tidak sehat, hidup tidak sehat? Apa yang terjadi? Ada konsekuensinya gak?
Kalau rapor sekolah merah, ini merah semua laporan darahmu. Apa yang terjadi? Ya, fatty liver, kolesterol, dan segala macam. Saudara harus minum obat dan yang lain-lain. Apa yang terjadi? Ada konsekuensinya. Gini loh saudara. Dosa itu nikmat ya. Nikmat. Dosamu diampuni nggak? Misalnya, saudara penghasilan sama pengeluaran. Penghasilanmu nggak seberapa, pengeluaranmu banyak. Saudara konsumerisme. Dikonsumsi oleh apa? Keserakahan. Saudara minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni keserakahanku. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Lah utangmu. Siapa yang bayar? Ya harus kamu. Utang harus bayar. Saudara bisa datang ke pastor. Pastor doakan saya banyak utangnya. Ya saya doakan. Tapi saya nggak bisa bantu bayar utangmu. Apa yang terjadi? Konsekuensi dosa pasti akan ada buntutnya. Saudara selingkuh. Ampuni Tuhan. Dosa perjinan. Tuhan ampuni. Istrimu. Belum tentu. Anakmu. Butuh proses konseling. Jadi begini saudara. Dosa nikmat nggak? Nikmat. Tapi ada konsekuensinya. Hidup oleh roh, saudara harus belajar menikmatinya. Karena ada suatu keindahan yang luar biasa di balik semua itu. Persis seperti makan sehat dan hidup sehat. Nah, bagaimana caranya menghidupi semua ini? Bagaimana kita menghidupi citra diri? Karena kalau tidak, saudara selalu disiksa oleh citra diri yang tidak sehat itu tadi. No wonder saudara selalu merasa rendah diri, merasa insecure, merasa cemas. Kenapa? Nah ini kita lihat ya. Gimana? Coba kita lihat di sini ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah saudara perhatikan. Kalau saudara lihat Roma 6, Roma 7, maka setiap kali Rasul Paulus berbicara tentang perbuatan tubuh atau daging, yang dimaksud itu bukan cuma hanya tentang daging-daging ini ya. Tapi usaha kita untuk menjadi penyelamat bagi diri sendiri. Kita berusaha untuk menjadi penyelamat bagi diri sendiri dengan apa? Membangun citra diri dengan kehebatan-kehebatan kita, dengan pencapaian kita, dengan kekayaan kita. Itu yang kita bangun. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu pasti akan kecewa, kamu akan mati. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Mirip sama ayat yang tadi, ayat yang ini, 13. Di ayat yang kelima, saya sudah highlight. Tetapi saudara perhatikan di sini, ada hal-hal yang saya highlight yang menjadi fokus kita. Coba kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan, katakan sama-sama memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, apa saudara? Memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan. Nah, memikirkan di sini bukan the mind saja, tetapi apa yang diinginkan hati, the heart. Dan ayat 6, baca sama-sama ayat 6-nya. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi apa? Keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Nah, saya akan bahas dulu yang keinginan daging. Keinginan daging ini maut. Apa maksudnya hidup menurut roh, hidup menurut daging dan memikirkan apa yang diinginkan daging? Apa? Perhatikan di sini. Apa yang menarik perhatianmu? Apa yang membuat hatimu terpesona? Menarik impian dan imajinasimu yang menyibukkan pemikiranmu. Apapun itu adalah cara kita membenarkan diri sendiri. Membuktikan diri sendiri. Demi memiliki harga diri. Saya kembali ke makanan sehat sama makanan tidak sehat ya. Misalnya, saudara sudah belajar makan sehat. Saudara pergi ke nutrisionis. Saudara dikasih menu. Senin menunya ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, saudara sudah ngelakuin 2 minggu. Wah, saudara merasa, waduh, lumayan beratku mulai turun ya. Badanku entengan gitu ya. Terus saudara pergi ke care group, pas lagi care group gabungan, lagi potluck, datang makanan saudara. Wah, saudara datang ke care group itu, begitu saudara datang, saudara lihat ada soto otak. Babat, nasi goreng babat, kriuk-kriuk. Ada samcan, ada bakwan goreng. Semua yang unholy trinity itu tadi keluar semua. Saudara. Keinginan daging, mata, semuanya keluar situ. Nah apa yang terjadi? Saudara ngelihat gitu aja udah ngelek ludah. Saudara baru 2 minggu punya kebiasaan baru.
Itu belum belajar menikmati, saudara baru aja ngerasain. Dan apa yang terjadi, aduh aku gak bisa makan. Saudara bawa sangu dewe saudara. Yang lainnya makan, saudara ngelihat orang. Itu saudara makan ini, aduh kok nelongso ya aku ya. Aku makan kayak makan wedus gitu saudara ya. Ininya ijo-ijo semua gitu ya. Yang sana kriuk-kriuk semua, minyaknya banyak. Dan saudara waktu care group setelah makan, saudara gak bisa konsen. Kenapa? Karena tadi itu yang otak, yang samcan, yang goreng itu menarik perhatianmu. Membuat hatimu terpesona, menarik imajinasimu dan menyibukkan pemikiranmu gitu saudara. Ya. Saudara tiap hari kita dibombardir mobil apa, jam apa, tas apa, rumah di mana, keluarga seperti apa, cewek seksi yang seperti ini jadi bojomu, kon happy pasti. Cowok yang ganteng gini, romantis, happy kamu. Apa itu yang menarik perhatianmu, yang membuat hatimu terpesona? Hamba Tuhan juga gitu ngelihat, wah jemaatnya banyak, gedungnya keren. Wah semakin banyak, kadang-kadang makanya saya capek kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan. Kita ini sering bragging, meskipun humble. Tapi humble bragging gitu saudara. Oh iya, ya sekarang puji Tuhan. Semuanya sekarang berapa ribu. Gitu saudara. Yeah. Jadi kita itu apa sih? Apa yang menarik perhatianmu? Itu adalah apa yang kita pikirkan. Yang dianggap hebat. Akhirnya apa? Kita berusaha kejar itu. Kita berusaha untuk mencapai itu. Jadi kaya, jadi ganteng, si seksi, jadi orang yang dihormati. Kamu jadi orang yang cantik. Apa yang ingin kamu raih untuk apa? Memiliki harga diri supaya kamu dihormati. Supaya kamu mendapatkan citra diri menurut orang lain kamu tuh hebat. Pembuktian diri, membenarkan diri. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya adalah tuanmu. Hidup daging. Hal itulah yang menjadi penyelamat palsu kita. Tuhan kita, berhala bagi diri kita. Ini yang akhirnya menggerogoti kita seperti mayat tadi yang nempel di tubuh orang yang hidup. Tapi ketahuilah, penyelamat-penyelamat palsu dan berhala-berhala Tuhan palsu pada akhirnya selalu mengecewakan, saudara. Saudara, saya untuk menjelaskan ini lebih lagi, saya akan pakai sebuah ilustrasi dari sebuah movie, Chariots of Fire. Movie ini dibuat tahun 1981. Ada dua pelari yang sedang bersaing. Mereka sama-sama berlari, kerja keras. Dua-duanya menang medali emas di lomba lari yang berbeda. Di Olimpiade. Namanya Harold Abrahams and Eric Liddell. Mereka menang emas untuk negara Inggris di Olimpiade Paris 1924. Namun ada sesuatu yang menarik dari film ini. Ada perbedaan yang sangat hakiki, perbedaan yang sangat mendasar. Kenapa mereka lari dan bertanding? Dua orang ini, Harold Abraham dan Eric Liddell. Eric Liddell adalah yang di Pampang ini. Dia seorang Kristen. Ditanyain, Harold Abraham dulu ya, temannya yang satu. Kenapa kamu bertanding dan berlari? Apa yang menjadi motivasimu kok kamu berlari? Terus kemudian waktu dia menjawab sesuatu yang memberikan kita petunjuk. Dia bilang begini, when I run the 100-meter dash, when that gun goes off, I have 10 seconds to justify myself. Ketika saya berlari 100 meter, ketika pistol itu meletus, saya punya 10 detik untuk membuktikan diri, melakukan pembenaran diri, bahwa aku ini berharga, aku ini berarti. Dia pikir kalau aku memenangkan perlombaan ini, aku memenangkan olimpiade ini, aku menjadi atlet yang berprestasi, maka aku tahu aku berharga, aku dapat menerima diriku sendiri, aku membangun citra diri yang berarti, aku bisa dengan confidence menghadapi dunia bahwa aku seorang pemenang. Wah, bukankah itu kita semua, saudara? Kita pikir kalau kita dapat omset segitu, kita nikah dengan orang itu, yang bagi yang jomblo. Atau saudara udah nikah, saudara nyesal sama siapa yang saudara nikahi. Kalau coba dulu aku nikah sama dia. Makanya sekarang saudara selalu uring-uringan tentang pernikahan. Coba kalau aku
Dulu ndak dikhianati sama bisnis partnerku. Aku sekarang wis soge. Gitu. Saudara bilang begitu. Apapun itu, you justify yourself. Kita persis seperti ini. Saudara. Tapi ada yang menarik waktu Eric Liddell. Dia ditanyain, kenapa kamu mau lari? Apa yang menjadi motivasimu untuk bertanding? Dan akhirnya dia menang medali emas. Dia bilang begini, God made me fast. So when I run, I feel His pleasure. Tuhan membuat aku bisa berlari cepat. Jadi ketika aku berlari, aku merasakan kenikmatan Tuhan. Jadi dia gini, aku bukan berlari untuk membuktikan diri. Buat apa aku membuktikan diri? Tuhan sudah membenarkan aku bobrok. Aku berdosa. Tapi aku diselamatkan. Dan aku dititipi talenta untuk bisa lari cepat. By the way, kalau saudara lihat ini fotonya agak gelap ini. Mestinya saya pengen diterangin ya. Ini depiction di movie. Tapi kalau saudara pergi Eric Liddell yang aslinya. Itu benar-benar orangnya kalau lari ya kayak gitu. Gitu. Sambil lihat atas. Gitu sambil senyum. Terus ditanyain sama adiknya Jenny Liddell. Brother, kenapa sih kamu kalau lari itu seperti itu? Ini jawabannya. God made me fast. When I run, I feel His pleasure. Dia bilang, karena waktu aku run, aku menyembah Tuhan. By the way, setelah menang medali emas, beberapa tahun kemudian dia pergi ke China jadi misionaris. Dan beberapa tahun kemudian, dia mati di penjara sebagai misionaris. Saudara gini ya, keduanya sama-sama berlari. Tapi Harold Abrahams yang pertama berlari untuk menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Tapi yang kedua Eric Liddell, dia berlari untuk memuji juru selamatnya. Karena apa? Karena sudah diselamatkan. Eric Liddell berlari dengan kebebasan. Kalau menang, soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kalah, dia tahu dia sudah melakukan dengan segenap hatinya. Namun Harold Abrahams berlari dengan suatu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau aku kalah? Dan dia berlari berusaha untuk membuktikan diri, membenarkan diri. Bahkan di film setelah dia menang, dia tetap merasa gak puas. Kenapa? Dia takut, gimana kalau aku gak bisa mempertahankannya? Berhala-berhala dan penyelamat palsu selalu mengecewakan dan tidak pernah memberikan ketenangan dan kepuasan. Jadi hidup menurut daging dan memikirkan hal-hal yang dari daging bukan hanya pikiran kotor atau buruk, namun intinya apa yang saudara taruh pikiran hatimu, di mana ada sesuatu yang selain Yesus, itulah yang menjadi penyelamat-penyelamat fungsional kita, penyelamat palsu kita. Jadi penyelamat palsu ini rumusnya seperti ini, saudara. Kalau saya kaya, kalau saya sukses, kalau saya cantik, saya nikah sama dia, saya punya bisnis ini, saya punya rumah di sini, punya anak. Anak saya perempuan semua. Kalau saya punya anak laki, saya pasti bahagia. Saya punya omset segini, saya punya aset segini. Baru saya akan bahagia, puas, tenang, damai. Berarti percaya diri, berharga. Itu semua usaha menyelamatkan diri sendiri. Itu adalah penyelamat palsu. Saudara, saya pernah, nih saya kasih kasus yang mirip-mirip ya. Ada dua orang muda yang pernah kehilangan pekerjaan, ini dua masa yang berbeda, saudara. Mereka kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan mereka, tetapi gara-gara atasannya pilih kasih, difitnah, kehilangan pekerjaan dua-dua. Gara-gara tindakan bodoh dari atasannya dan tindakan tidak adil dari atasan mereka, keduanya kehilangan pekerjaan. Dan catatan karir mereka, keduanya tercoreng. Yang pertama, orang yang pertama berhasil mengatasi. Dia memaafkan bosnya, melanjutkan hidupnya, dapat pekerjaan baru, mulai meniti karirnya meskipun mulai dari bawah, namun karirnya mulai menaik lagi meskipun sempat tercoreng. Tapi waktu tercoreng itu pun dia juga mendapatkan pelajaran yang berharga yang membuat dia jadi orang yang bijaksana. Tapi orang yang kedua, dia gak bisa melewatinya.
merasa getir, pahit, sinis, marah. Sehingga apa? Mempengaruhi karirnya, mempengaruhi pekerjaannya, mempengaruhi seluruh jalur karir di masa depannya. Saya ingat waktu ada orang-orang yang berusaha bersimpati, memberikan support secara emosional. Dikasih simpati, empati, enggak lah. Kamu tuh, aku ngerti, aku pernah kayak gitu. Ya, dikasih simpati, emosi. Tapi semakin banyak dia menerima simpati yang masuk, semakin dia merasa self-righteous. Dia semakin merasa benar, semakin marah sama bosnya, semakin marah sama orang yang memfitnah dia. Bahkan dia marah sama Tuhan gara-gara situasinya ini. Dan semakin besar rasa kasihan pada dirinya sendiri. Dan dia menjadi lebih buruk, saudara. Akhirnya teman-temannya coba yang lain. Ayo kita kasih, jangan support emosional. Kita kasih motivasi. Udah bro, cari kerja aja. Kamu buktikan bahwa mereka semua memang bajingan. Kamu buktikan bahwa mereka memang hebat. Ayo, tak barengi kamu. Akhirnya dia mulai, tapi tetap aja gak bisa. Kenapa? Dia jadi takut. Iya, kalau aku jadi hebat. Kalau aku ternyata tidak bisa sehebat dulu. Dan mereka nanti mentertawakan aku. Wow, akhirnya dia semakin hancur. Saudara perhatikan ya, perhatikan. Injil tidak memproses masalah seperti ini dengan pendekatan emosional dan motivasional. Tapi bergerak masuk lebih dalam ke dalam hati orang. Seharusnya orang itu bisa tanya, kenapa? Dua-dua peduli sama kerjaannya. Tapi yang satu bisa, yang satu kok gak bisa? Jadi bukan tentang memaafkan atau tidak memaafkan, tetapi sebenarnya perlu ditanyakan, kenapa ya aku kok marah? Kenapa ya kok aku merasa kasihan sama diriku sendiri? Bukan hanya saudara memaafkan bos, bukan dia hanya harus memaafkan bosnya atau temannya saja. Tapi gini, ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Apa yang kamu dambakan dari pekerjaan itu, sehingga waktu kamu kehilangan pekerjaan itu, kok tiba-tiba kamu begitu marah? Karena kamu pikir kerjaan itu memberikan jati diri, citra diri. Dan waktu itu tidak kesampaian, kamu punya angan-angan, kamu punya impian, dan itu tidak kesampaian, kamu marah. Jadi Injil menyelidiki ke dalam hati. Apa yang menggantikan Yesus sebagai penyelamat palsu yang sebenarnya dalam hati kita? Apa yang kita lakukan, idamkan dan impikan untuk membenarkan dirimu sendiri. Sering kita seperti itu. Kita pikir kita tidak berbuat jahat. Tapi kita punya angan-angan yang sering menggantikan Kristus. Penyelamat palsu harus digantikan dengan penyelamat yang asli. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caranya? Caranya begini saudara. Dikatakan, hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara kalau hidup menurut roh, melakukan keinginan roh, saudara akan damai. Katakan sama-sama shalom. Shalom, ini bahasanya shalom. Gimana caranya? Yesus pernah ngomong gini. Hidup oleh roh itu bukan bahasa roh. Nanti saudara kalau yang ikut APS, hari ini pneumatologi, doktrin Roh Kudus. Hidup oleh roh itu bukan hanya sekedar mengalami manifestasi Roh Kudus. No, itu bukan hidup oleh roh. Tapi hidup oleh roh itu disampaikan oleh Yesus di Yohanes 16 ayat 13-14. Dikatakan begini. Apabila ia datang, siapa itu? Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dia dengar dari mana? Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Aku itu siapa? Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini dari Yesus. Jadi perhatikan saudara. Apa sih hidup oleh roh itu? Adalah tugas Roh Kudus untuk mengarahkan kita kepada keindahan Yesus Kristus. Roh Kudus itu seperti lampu. Lampu tidak akan bilang gini, lihatlah aku. Enggak, lampu itu tugasnya apa? Menyinari objek yang disinari ini untuk jadi perhatian.
Saudara, kalau lampu ini mati, saudara nggak akan lihat saya, gelap. Tapi saudara, waktu lampu ini nyala, saudara nggak akan lihat lampu, saudara lihat saya. Kenapa? Karena saya objek yang disinari. Roh Kudus mengarahkan kita kepada keindahan Yesus Kristus. Karena objeknya Roh Kudus bukan untuk menarik saudara supaya lihat ini loh Roh Kudus. Tidak. Makanya orang yang suka itu kompensasi dengan karunia roh, itu bukan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus itu mengarahkan kepada siapa? Objeknya itu Yesus. Apa yang telah dia lakukan kepada kita melalui karya salibnya. Itulah sebabnya waktu saudara baca Alkitab, minta sama Roh Kudus supaya saudara bisa lihat Yesus. Waktu saudara merenungkan Lent, minta sama Roh Kudus supaya saudara bisa lihat keindahan Yesus. Sehingga waktu saudara lihat Yesus, semua topeng, citra diri, kebenaran diri sendiri yang saudara bangun karena saudara cari kehormatan, keberhargaan, harga diri itu runtuh. Saudara tidak peduli lagi apa yang orang katakan tentang saudara. Tetapi saudara peduli terhadap apa yang firman Kristus katakan tentang kamu. Sehingga itu lebih nyata dari apapun yang orang lain, bahkan papamu, mamamu yang pernah mencerca kamu, yang seringkali membuat hatimu sakit, itu tiba-tiba runtuh. Karena firman Kristus jauh lebih nyata daripada apapun. Hanya melalui Injil, hanya di dalam Kristus, kita ini bobrok, memang kita bobrok, seharusnya ditolak. Namun siapa yang ditolak untuk saudara? Yesus yang ditolak, sehingga saudara dapat diterima dan dikasihi. Kita memang bersalah, seharusnya kita dihakimi, namun Yesus yang dihakimi, sehingga saudara dan saya dibenarkan. Kita berdosa, seharusnya dihukum, namun siapa yang dihukum? Yesus yang dihukum, sehingga kita dikuduskan. Kita ini memang hina, seharusnya dibuang, diabaikan. Namun disalib, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Siapa yang diabaikan Bapa? Yesus yang diabaikan Bapa. Supaya saudara dan saya menerima kemuliaan Yesus. Tidak ada sistem pemikiran citra diri. Tidak ada sistem filsafat citra diri yang seindah ini. Tidak ada agama dari timur dan barat yang mampu melakukan konsep ini semulia dan seindah Injil. Saudara dan saya tidak berharga mestinya. Namun Yesus Kristus yang paling berharga rela bayar harga untuk membuat kita yang tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Yang setuju katakan amin. Taruh ini di hatimu. Taruh ini di pikiranmu. Ini lebih indah daripada semua yang dunia tawarkan. Semua Instagram berusaha bombardir saudara. Semua itu tidak seindah ini. Saudara, kesaksian pribadi. Saya pun harus terus-menerus bertobat saudara. Ada kalanya sebagai gembala sidang, sebagai pengkhotbah yang mengkhotbahkan Injil setiap minggu, saya jatuh. Kadang-kadang saya orangnya perfeksionis. Saya dulu bekas CEO, saya sangat ingin profesional. Ada hal-hal yang menurut saya tidak sesuai standar. Ini kurang cepat, kurang sistematis, kurang rapi, kurang terstruktur, kurang cepat secara profesional. Meskipun saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan itu, karena saya bisa mempertanyakan itu. Namun cara saya mungkin mempertanyakan. Kurang sopan. Mungkin attitude saya ada gregetannya. Saya mulai tanya. Dan itu mungkin membuat orang sakit hati. Membuat orang tersinggung sama saya. Saya masih terbawa budaya barat. Mungkin saya pasif agresif. Mungkin poin saya betul, tapi cara saya menyampaikan salah. Saya harus cek kenapa ya kok saya menyampaikan dengan cara seperti itu. Ada marahnya, gregetannya, ada sewotnya. Setelah saya selidiki, ternyata saya berusaha untuk menggantikan Yesus untuk jadi penyelamat bagi gereja ini. Saya menggantikan Yesus sebagai kepala gereja
dengan kedok excellent. Saya berpikir dengan performa saya, kalau saya jadi gembala sidang yang excellent, akhirnya apa? Gereja Gibeon jadi hub, ciamik, bagus. Waduh, saya harus bertobat. Saya harus minta maaf sama para staff. Saya harus minta maaf sama hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang mungkin tanpa saya sengaja, saya menekan mereka. Karena cara saya perlu bertobat dari hati saya. Yang berupaya mengganti Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat. Saya kilaf dengan performa saya. Saya pikir saya jadi berharga. Padahal saya nggak ada harganya. Yesus Kristus yang paling berharga, rela bayar harga untuk membuat kita yang tidak berharga jadi sangat berharga. Hal apa? Pertanyaan reflektif. Hal apa yang sering menggantikan Kristus dan menjadi penyelamat palsu kita hari-hari ini? Hal apa yang kita ingin capai dan raih untuk membangun harga diri, untuk menyelamatkan diri, untuk membuktikan diri seperti Harold Abrams, seperti orang yang tadi marah gara-gara dipecat sama bosnya. Coba kita cari. Saya mau mengajak kita bertobat dari usaha untuk membenarkan diri, membuktikan diri, mencari keberhargaan diri di luar Kristus. Sekali lagi, kita sebenarnya tidak ada harganya. Namun Yesus Kristus yang paling berharga, rela bayar harga untuk membuat kita yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Bangunlah citra diri bukan karena opini orang, bukan karena kehebatanmu, tapi karena apa yang Kristus sudah sampaikan dan lakukan melalui karya salibnya. Karena Injil, kita yang begitu rusak dan bobrok menjadi sangat berharga. Karena Yesus Kristus mati di salib dan bangkit demi menyelamatkan kita. Ada yang nanya sama saya, Pak, saya ini dengerin Injil membuat saya jadi kurang ambisius dalam bisnis, Pak. Rest terus saya. Target tidak memenuhi, rest. Target tidak tercapai, saya berserah. Kok kayaknya saya jadi loyo, Pak, dibilang gitu. Dengar ya, saudara. Karena Injil, yang kedua, kita dengan damai bekerja dan berkarya. Kerja dan karyamu itu bukan untuk pembenaran dan pembuktian diri. Namun karena sudah dibenarkan dan diterima dan dikasihi oleh Tuhan, maka masuk yang ketiga, kasih dan penerimaan Tuhan itu memampukan kita untuk bekerja keras dan berkarya untuk apa? Mengelola semua yang Tuhan titipkan bagi kemuliaannya. Amin, saudara. Jadi motivasinya bukan hungry for acceptance. You are accepted in Christ. Itulah sebabnya saudara bisa berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.